البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin berhubungan dengan sifat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mensifati wajah beliau mithlal qamar, seperti bulan. Tayyib, dari sisi istidar, dari sisi apa? Kecenderungan bulat, juga apa dari sisi tayyib, bersinarnya. Wajah yang bersinar, dalam artian bukan wajah yang muram, yang kusam, sehingga seorang yang melihat akan senang dan yakin bahwasanya beliau bukan kadzab, bukan pendusta. Dan mengetahui sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, termasuk perkara yang dituntut, sehingga semakin timbul rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga dari sisi yang lain, untuk tahu apakah ketika dia bermimpi dengan sesuatu yang mengaku sebagai nabi itu memang betul-betul nabi, ataukah syaitan yang mengaku-ngaku. Kenapa? Karena syaitan tidak akan mungkin bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seandainya seorang mimpi bertemu Nabi dan memang dengan sifat-sifat yang datang dalam hadis-hadis, maka ya memang itu hak. Tapi ya khonifillah, kalau mimpi menyatakan mimpi bertemu Nabi, bagaimana sifatnya? Oh, jenggotnya pelontos. Tidak mungkin. Nah, itu bukan Nabi, itu syaitan itu. Syaitan yang mengaku-ngaku saja. Karena jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam tebal. Nah, itu contohnya misalnya. Dan hal-hal yang lain dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, "Udhkur ba'dal ladzina ashbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebutkan sebagian orang-orang yang mereka menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu datang riwayat dan khabar dari para sahabat bahwasanya dia ada kecenderungan sama atau ada sisi kemiripan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jawab mimman ashbahan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum. Al-Hasan ibn Ali. Siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Indak ya Mujahid. Siapanya Nabi Al-Hasan ibnu Ali ibni Abi Talib? Beliau adalah cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putra dari Ali. Naam, ibunya siapa? Ibu Hasan berarti Fatimah. Naam, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa dalilnya bahwasanya Hasan ibn Ali bin Abi Talib ini
mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Hasan bin Ali. Nah, Anas mengatakan tidak ada seorang pun yang paling serupa, paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hasan bin Ali. Berarti ini menempati peringkat awal dari sisi kemiripan, karena memang cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Oleh karena itulah disebut dengan raihanatih. Naam, raihanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam keadaan demikian, orang-orang yang zalim telah membunuh beliau. Siapa yang membunuh Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini? Indaka Talha. Pada lupa? Berarti butuh untuk kita bahas lagi tentang fitnah tersebut. Kapan-kapan tentang kisah Al-Hasan wal Husain, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk meninggal juga dalam kondisi yang baik. Dalam artian tidak meninggal di ranjang mereka, tapi dalam pembelaan terhadap kebenaran. Syahidnya di sini bahwasanya yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan. Yang kedua Ja'far ibnu Abi Thalib. Apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahyu. Saudara sepupu. Karena apa? Ja'far bin Abi Thalib berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib. Wa dalilu haditsul Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi. Rawahul Bukhari. Engkau telah menyerupai fisikku dan akhlakku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencintai saudara sepupunya itu. Beliau meninggal di mana? Ja'far ibn Abi Thalib, orang Mu'tah yang digelari dengan apa? Dzul Janahain, yang memiliki dua sayap. Dikarenakan dalam perang Mu'tah tersebut beliau dengan gagah berani berusaha mempertahankan panji-panji Islam. Ketika beliau memegang bendera, ternyata tangannya putus satunya, dipegang lagi dengan satunya lagi diputus lagi. Kemudian beliau kempit dengan apa yang tersisa dari tangannya, berusaha agar panji-panji tersebut tidak ambruk. Radhiyallahu anhu. Dan Nabi sangat sedih ketika mendengar berita meninggalnya beliau. Sampai-sampai berusaha untuk menghibur dan mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan untuk bisa menghibur hati mereka. Yang kemudian ini seharusnya yang dilakukan oleh tetangga, oleh kerabat ketika ada saudaranya yang meninggal dunia dari anggota keluarga, maka yang lainnya yang membuatkan makanan untuk keluarga itu, bukan mereka yang sibuk-sibuk buatkan makanan untuk para tamu. Mereka sedang sibuk dalam artian hatinya, menata hatinya untuk bisa bersabar, sehingga mereka yang dibantu
Karena tidak bisa ngurus lagi, nggak selera masak, nggak selera untuk apa? Mempersiapkan makanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Walaupun hadis fihi maqal, ada pembicaraan padanya. Tapi ini yang seharusnya dilakukan. Dan pada zaman sekarang kebalikannya, yang mendapatkan musibah malah mereka yang kemudian sibuk menjamu dan seterusnya. Walaupun bukan mereka yang masak, tapi tetangga. Nah, mengambil sana, nanti tinggal selesai hitungan. Nah, tayyib keluarnya banyak. Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga, Qutham Ibnul Abbas Ibni Abdul Muttalib. Apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ukasha. Nah, saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar qala al-Hajjaj ibn Ilaq ya Rasulullah inna li bi Makkah malan wa inna li biha ahlan wa inni uridu an atiyahum fa ana fi halin in ana niltu minka aw qultu syai'an fa adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula ma syaa. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya perhatikan kisah ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka Khaybar, sehingga Khaybar menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin. Maka Hajjaj Ibnu Ilad mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta di Mekah dan aku memiliki di sana keluarga, masih punya keluarga di Mekah, dan aku ingin mendatangi mereka. Dan Mekah ikhwanifillah saat itu belum dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga masih berkuasa orang-orang musyrikin di sana. Nah, makanya Hajjaj bin Ilad meminta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berharap dalam kondisi halal apabila aku mengatakan sesuatu yang mencelamu. Dalam artian kalau terpaksa di sana harus mencela Nabi, sudah minta izin dulu. Kenapa? Karena kalau dia terang-terangan mungkin keselamatannya terancam. Qultu syai'an, atau aku mengatakan sesuatu yang apa? Yang sebenarnya tidak boleh. Misalnya menjelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Hajjaj meminta izin dulu. Sehingga ketika diizini tentunya itu menjadi halal. Karena kondisi ya, Pak. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula ma syaa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada beliau untuk mengatakan apa saja yang dia kehendaki. Qala fa atamra'atahu hina qadima faqala ijma'i li ma kana 'indak fa inni uridu an ashtariya min ghanaimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahum qad istubihu wa usibat amwaluhum. Qala wa fasha dzalika bi Makkah fa auja'al muslimin wa adhara al musyrikuuna farahan wa surura wa balagha al khabaru al Abbas ibn Abdul Muttalib fa aqara fi majlisihi wa ja'ala la yastati'u an yaqum. Maka dia pun mendatangi istrinya ketika dia tiba di Mekah. Kemudian mengatakan, ijma'i li ma kana indak, kumpulkan ya semua
milikku yang ada di sisi. Nah, perintah kepada istrinya. Nah, di sini indaki harusnya, akhwan. Ijma'i li ma kana indaki. Fa inni uridu an ashtariya min ghanaimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, karena sungguhnya aku ingin membeli ghanimah Muhammad dan para sahabatnya. Lihat ini caranya sahabat tersebut, tapi beliau sudah minta izin, tidak menyebut Rasulullah, langsung menyebut nama. Dia ingin, nah, di sini suruh kumpulkan semua harta yang dimiliki, dengan alasan mau membeli ghanimah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Naam, fa innahum qad istubihu wa usibat amwaluhum, karena sungguhnya mereka itu telah telah dikalahkan dan harta-harta mereka telah didapatkan. Baik, ketika mereka memenangkan Khaybar, ya, orang-orang Khaybar telah dikuasai. Dan berita ini tersebar di Mekah, sehingga menyakitkan kaum muslimin. Ya, sakit mereka mendengar perkataan siapa? Hajjaj ibnu Ilad. Wa adharal musyrikuna farahan wa surura, maka kaum musyrikin memperlihatkan kegembiraan dan kesenangan. Maka sampailah kabar kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, naam, siapa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, fa aqara fi majlisihi wa ja'ala la yastati'u an yakum, maka dia terduduk, dalam artian karena mendengar berita ini berat terasa, maka sampai-sampai tidak mampu untuk berdiri, terjatuh di majelisnya, di tempat duduknya. Qala Ma'mar fa akhbarani al-Jazari an Miksam qala fa akhadha al-Abbas ibnan lahu yuqalu lahu Qutham wa kana yushbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastalqa fawada'ahu ala sadrih. Kemudian Ma'mar mengatakan, Al-Jazari mengatakan, mengkhabarkan kepadaku dari Miksam, maka Abbas kemudian mengambil nama anaknya yang dinamai Qutham, berarti saudara dari Abdullah, dan adalah beliau orang yang menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka beliau pun istilqa, tidur terlentang, dan beliau meletakkan anaknya itu di atas dadanya. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau mengatakan, hibbi Qutham syabihu dzil anfil asham nabiyyu rabbi dzin ni'am bi raghmi anfi man ragham. Nah, cara-caranya orang di Jawa ya di kudang. Nah, sambil sambil tiduran, anaknya diletakkan di dadanya. Anakku, kecintaanku Qutham, atau kesayanganku Qutham. Nah, serupa dengan dzil anfil asham, yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi dari Rabb yang memiliki kenikmatan-kenikmatan, walaupun orang-orang yang membencinya. Nah, qala Ma'mar qala Thabit an Anas radhiyallahu anhu, thumma arsala ghulaman lahu ila al-Hajjaj ibn Ilad faqala wailaka ma ji'ta bihi wa madza taqul. Nah, maka kemudian Abbas ini mengutus seseorang, ya, dari budaknya, namanya Hajjaj bin Ilad, kemudian mengatakan, celaka kamu. Naam, apa yang kau datang dengannya, apa yang kau katakan? Fama wa'adallahu khairun mimma ji'ta bihi. Naam,
apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu lebih bagus daripada apa yang kau datang dengannya. Qala al-Hajjaj li ghulamihi aqri Abul Fadli salam wa qul lahu falyukhlili ba'da buyutihi li atiyah. Maka Hajjaj kemudian mengatakan kepada budak yang diutus itu, sampaikan salam kepada Abul Fadl dan katakan kepadanya, kosongkan untukku sebagian rumahnya untuk aku bisa mendatanginya, karena ini rahasia. Fa innal khabara ala ma yasurruh, karena sungguhnya khabar yang sebenarnya itu akan menggembirakan dia. Karena dia melakukan itu sedang membuat siasat dan telah izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ghulamuhu falamma balaghal bab qala abshir Abul Fadl fawathaba al-Abbas farahan hatta qabbala baina 'ainai. Maka tatkala datang budaknya itu dan ketika dia sampai di pintu mengatakan abshir Abul Fadl, di sini juga termasuk sunnah ikhwanillah, perkara yang dianjurkan untuk memberikan kabar gembira. Saling memberikan kabar gembira kepada saudaranya, sesuatu yang menggembirakan ini termasuk sunnah. Baik, kenapa? Karena menimbulkan kegembiraan di hati saudaranya muslim. Makanya dulu para sahabat bercepat-cepat ketika turun berita tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Berusaha ada yang berlari ingin menemui Ka'ab bin Malik, tapi ada yang suaranya lantang langsung dari jauh meneriaki Ka'ab bin Malik bahwasanya Allah telah menerima taubatmu. Dan suara lebih cepat daripada kuda. Bagi yang lantang. Bersegera. Dan maka segera Abbas pun meloncat dengan penuh kegembiraan sampai beliau mencium di antara dua mata budaknya ini. Menunjukkan diperbolehkannya hal tersebut. Yang datang dalil berarti apa? Mencium di antara kedua mata, yaitu di kening. Dan ini juga datang riwayat dari beberapa sahabat yang lain. Fa akhbarahu maqala al-Hajjaj fa'ataqahu, kemudian dia mengkhabarkan apa yang dikatakan oleh Hajjaj, maka sebagai bentuk syukur dan rasa terima kasih kepada gulamnya itu, maka beliau pun memerdekakan. Maka dimerdekakanlah budak tadi. Tsumma ja'a al-Hajjaj fa akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad iftataha Khaybar wa ghanama amwalahum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuka Khaybar dan telah menguasai harta-harta penduduk Khaybar. Kenapa? Karena tadi dia mengkhabarkan kepada orang-orang Quraisy sebaliknya, kawan. Dia mengatakan apa? Fa inni uridu an ashtariya min ghanaimi Muhammad wa ashabi fa innahum qad istubihu wa usibat amwaluhum. Yaitu apa? Aku akan membeli ghanimah dari Muhammad dan para sahabatnya yang sudah dikuasai karena mereka sudah dikalahkan. Fa innahum qad istubihu, mereka sudah dikalahkan di Khaybar dan harta mereka telah dikuasai oleh penduduk Khaybar. Ini makna untuk menjelaskan yang mungkin tadi sekilas rancu, kawan. Makanya orang-orang musyrikin sangat sangat gembira mendengar berita kekalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harta-harta rampasan dari Nabi kita dan para sahabat akan dibeli oleh Hajjaj ini. Sehingga lemas Abbas bin Abdul Muttalib lemas ketika mendengar berita itu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah. Tapi ketika Hajjaj mengkhabarkan bahwasanya ternyata kaum musliminlah yang menang, Khaybar telah dibuka dan ghanimah didapat banyak di sana. Tayyib wajarat sihamullahi fi amwalihim wastafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Huyai
wattakhadhaha li nafsihi. Dan anak panah Allah Subhanahu wa taala telah meluncur pada harta-harta mereka, dalam artian harta-harta mereka dikuasai kaum muslimin, harta-harta orang Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Safiyah bintu Huyai untuk beliau dan dijadikan sebagai istri. Wa khayyaraha baina an yu'tiqaha fatakunu zaujatuhu, au di sini harusnya fathah ya kan. Wa khayyaraha baina an yu'tiqaha fatakunu zaujatahu au talhaqa bi ahliha. Maka beliau diberi pilihan antara dimerdekakan sehingga menjadi istri beliau atau ikut dengan keluarganya. Fakhtarat an yu'tiqaha wa takunu zaujatah. Maka beliau memilih untuk dimerdekakan dan menjadi istrinya. Dan ini sebesar-besar mahar. Dengan dimerdekakan beliau dari perbudakan. Ila an qala faraddallahu al-ka'abah allati kanat bil muslimin 'alal musyrikin wa kharajal muslimuna man kana dakhala baitahu muktaiban hatta atau al-Abbas fa akhbarahumul khabar fasurra al-muslimun wa raddallahu ma kana min ka'abatin aw ghaidhin aw khizzin 'alal musyrikin. Maka kaum muslimin yang di Madinah saat itu yang ditimpa kesedihan karena berita yang tersebar. Taib Allah Subhanahu wa taala pun kembalikan kesedihan, kesulitan yang awalnya menimpa kaum muslimin berbalik menimpa orang-orang musyrikin. Dan kaum muslimin keluar. Kaum muslimin keluar yang asalnya di dalam rumah Taib dalam keadaan awalnya sedih sampai mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas mengkhabarkan yang sebenarnya sehingga mereka gembira. Muslimin Mekah. Muslimin Mekah yang dimaksud. Muslimin Mekah. Taib. Jadi muslimin Mekah awalnya bersedih ketika mendengar berita itu. Kemudian setelah diberi kabar oleh Abbas, maka mereka pun gembira. Dan Allah Subhanahu wa taala balik sekarang. Yang awalnya kesedihan, kemudian kemarahan, menimpa kaum muslimin, sekarang menimpa orang-orang musyrikin. Taib. Ini orang yang ketiga yang memiliki kemiripan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Utsam ibnul Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan kisahnya sebenarnya panjang, disingkat di sini. Cuma syahidnya ikhwani fillah, wa kana yushbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun faedah sebenarnya banyak untuk kisah ini. Di antara yang paling jelas yaitu diperbolehkannya untuk berdusta dalam dalam peperangan, ya kawan. Demikian pula untuk mempermainkan orang-orang kufar, karena mereka semuanya harbi. Orang-orang musyrikin Mekah semuanya harbi. Taib, ketika perasaan mereka dipermainkan melemah. Taib, awalnya tertipu dengan kegembiraan sehingga lengah. Ketika musyrikin, orang-orang musyrik ketika sedang gembira kan, mereka ya mabuk-mabukan, ya ini lengah. Demikian pula ada tujuan yang lain sehingga Taib, Hajjaj ini dengan mudah bisa mengambil semua harta dia karena sudah dikumpulkan. Taib, harta dia sudah dikumpulkan. Beda kalau aku sudah masuk Islam, mana diberikan hartanya.
Tapi ketika seakan-akan dia bersama dengan orang-orang musyrikin, dia bisa mengambil semua hartanya. Apalagi tujuannya untuk membeli ghanimah Muhammad yang mereka sangat membencinya. Nah, ini siasat. Dan juga ikhwani fillah, kehati-hatian sebelum bertindak, di mana minta izin dulu. Mungkin nanti aku ada sedikit berbuat bicara yang tidak bagus tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum minta izin. Ini menunjukkan ikhwani fillah kecerdikan beliau radhiyallahu anhu. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.